Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Devinta Yulina Lasari dari kelas 1 TIB. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas literasi digital. Ada dua pertanyaan dan pertanyaan yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang fenomena penangkapan seseorang yang menjadi tersangka atas penyebaran video atau foto atau rekaman suara tanpa izin dari orang yang ada dalam video tersebut yang berlandaskan Undang-Undang ITE 2008. Di sini saya akan menjelaskan 3 yang menurut dasar hukum, alasan penangkapan, dan konsekuensi hukum. Yang pertama pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 yang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan yang kedua pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE 2008 setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dan yang ketiga yaitu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008. Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan mengakibatkan terganggunya sistem atau jaringan komputer. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang alasan penangkapan. Ada 4 alasan, yaitu pelanggaran privasi yang merupakan penyebaran video atau foto atau rekaman suara tanpa izin kepada pihak yang telah dirugikan. Dan yang kedua yaitu penghinaan atau pencemaran nama baik yang isinya konten yang dapat merusak reputasi dan menghina individu. Dan yang ketiga, kerugian material dan imaterial, penyebaran konten tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi individu dan juga organisasi. Dan yang keempat merupakan penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab. Konsekuensi hukum ada 3, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak senilai 1 miliar yang berada pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE 2008. Dan yang kedua pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak senilai 1 miliar pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE 2008. Yang terakhir pidana penjara paling lama yaitu 8 tahun atau denda paling banyak senilai 2 miliar pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE 2008. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan atas penangkapan atas penyebaran video atau foto atau rekaman suara merupakan upaya hukum untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Undang-Undang ITE 2008 memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku penyebaran konten ilegal. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa penyebaran konten tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang harus menghargai privasi hak cipta orang lain. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu penjelasan faktor-faktor literasi digital berdasarkan gambar di bawah ini, yang menjelaskan maksud dan contoh dari masing-masing faktor. Berdasarkan gambar tersebut, ada 5 faktor literasi digital yang penting untuk dikembangkan, yaitu yang pertama, pemikiran kritis, kemampuan menganalisis informasi digital secara kritis untuk membedakan antara fakta dan opini, yang artinya kita harus pandai membedakan dan mengecek informasi yang benar atau hoax. Contohnya yaitu seperti mengevaluasi sumber informasi. Kita harus membedakan hoax dan fakta seperti kita mendapatkan informasi dari orang. Kita juga harus melihat dulu dari sumbernya dari mana dan kita terlebih dahulu mencari informasi dengan tepat. Yang kedua yaitu keamanan internet, kemampuan melindungi dari resiko online seperti peretasan, phishing, dan cyberbullying. Contohnya kita harus menggunakan kata sandi yang kuat. Yang ketiga adalah plagiarisme digital, kemampuan mengakui dan menghargai karya orang lain dengan cara yang tepat. Sebenarnya kita tidak boleh asal copy paste apapun itu tanpa izin, dan sertakan harus menyertakan sumber asli. Contohnya mengutip sumber dengan benar, menggunakan parafrase dan memahami konsep hak cipta. Yang keempat yaitu kemampuan pencarian digital, kemampuan mencari informasi digital secara efektif dan efisien, tidak asal-asalan mencari informasi. Contohnya kita harus menggunakan operator pencarian dan mengevaluasi sumber. Yang terakhir yaitu online identity management, yang merupakan manajemen identitas online, kemampuan mengelola identitas digital secara aman dan profesional. Contohnya kita harus menggunakan nama pengguna yang tepat, mengatur privasi media sosial, dan memantau reputasi online. Mungkin dengan memahami dan mengembangkan faktor-faktor literasi digital ini, kita dapat meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi digital secara bijak dan efektif. Kesadaran akan literasi digital akan membawa kita
menuju masyarakat yang lebih cerdas dan inovatif. Mari kita tingkatkan literasi digital sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari presentasi dari saya. Saya berharap kita dapat mengambil manfaat dari isi presentasi ini dari 2 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.